Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our lesson for today, the third part of the past future tense. This tense describes an event that what have been done in the past. So, the event in the sentence express in presuppositions that is no longer possible because the condition must not be fulfilled. It means the activity should have been done. Pelajaran kita hari ini adalah bentuk waktu ketiga dari past future tense. Bentuk waktu ini memaparkan kepada kita tentang suatu peristiwa atau kegiatan yang akan sudah terjadi pada masa lampau. Jadi, peristiwa dalam kalimat mengungkapkan suatu pengandaian yang sudah tidak mungkin dapat terjadi karena syaratnya sudah pasti tidak terpenuhi. Artinya, aktivitas tersebut seharusnya telah dilakukan. Bentuk waktu ketiga dari past future tense ini adalah past future perfect tense. Past future perfect tense. Waktu akan sudah selesai di waktu lampau. Past future perfect tense used to express an activity or event that will have been done in the past. Past future perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang akan sudah dilakukan pada waktu lampau. Pengandaian yang sudah tidak mungkin dapat terjadi karena syaratnya sudah pasti tidak terpenuhi. Artinya, aktivitas tersebut seharusnya telah dilakukan. Tentang kata bantu. Past future perfect juga menggunakan kata bantu should atau would, sama seperti dua bentuk waktu sebelumnya. Dengan catatan, biasanya should bisa dirangkai hanya dengan subjek I dan we saja. Sedangkan would dirangkai dengan semua subjek yang meliputi you, they, anggota orang ketiga tunggal, nama-nama orang baik laki-laki maupun perempuan, nama-nama hewan, atau benda-benda lain baik plural maupun singular. Mengenai kata kerja. Kata kerja atau verb pada past future perfect adalah verb in past participle atau verb bentuk ketiga. Verb in past participle ini juga berlaku untuk semua bentuk kalimat, baik kalimat positif atau afirmatif, kalimat menyangkal atau negatif, maupun kalimat tanya atau interrogatif. Sekarang tentang structure. Structure atau susunan dalam membuat kalimat dalam bentuk past future perfect ada dua macam, yaitu rumus untuk kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja dan rumus untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Kedua rumus tersebut adalah yang pertama, subject, lalu should atau would, lalu have, kemudian been. Lalu yang kedua, subject, lalu should atau would, lalu have, kemudian verb in past participle atau verb bentuk ketiga. Supaya lebih mudah mempelajarinya, perhatikan susunan kalimat atau rumus yang lebih detail berikut ini. Yang pertama untuk kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subjek,
lalu kata bantu should atau would, lalu have dan been, kemudian complement. Lalu untuk membentuk kalimat negatif, susunannya adalah subject, lalu kata bantu should atau would ditambah not, lalu have dan been, kemudian complement. Sedangkan untuk membentuk kalimat interrogatif, susunannya adalah kata bantu should atau would di awal kalimat. Kemudian subject, setelah itu have dan been, lalu complement. Contoh kalimatnya sebagai berikut. 1. Louis would have been success if he had studied hard. Louis would not have been success if he had studied hard. Would Louis have been success if he had studied hard? Louis akan sudah sukses jika dia telah belajar dengan keras. Louis belum akan sukses jika dia telah belajar dengan keras. Apakah Louis akan sudah sukses jika dia telah belajar dengan keras? Yang kedua, we should have been there if they had invited us. We should not have been there if they had invited us. Should we have been there if they had invited us? Kami akan sudah berada di sana jika mereka telah mengundang kami. Kami belum akan berada di sana jika mereka telah mengundang kami. Apakah kami akan sudah berada di sana jika mereka telah mengundang kami? Berikutnya yang kedua, untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subject, kemudian kata bantu should atau would, lalu have, lalu verb in past participle atau verb bentuk ketiga. Setelah itu bisa dilengkapi dengan object, adverb, dan sebagainya. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif, susunannya adalah subject, lalu kata bantu should atau would ditambah not, lalu have, kemudian verb in past participle atau verb bentuk ketiga. Selanjutnya bisa dilengkapi dengan object, adverb, dan sebagainya. Sedangkan untuk membentuk kalimat interrogatif, susunannya adalah kata bantu should atau would terlebih dahulu sebelum subject, lalu subject, lalu have, lalu verb in past participle atau verb bentuk ketiga. Selanjutnya juga bisa dilengkapi dengan object, adverb, dan sebagainya. Perhatikan penerapannya dalam contoh kalimat-kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, Adelia would have met him by the end of last month. Adelia would not have met him by the end of last month. Would Adelia have met him by the end of last month? Adelia akan sudah menemuinya menjelang akhir bulan lalu. Adelia belum akan menemuinya menjelang akhir bulan lalu. Apakah Adelia akan menemuinya menjelang akhir bulan lalu? Contoh yang kedua, the lion would have attacked us if we had disturbed it. The lion would not have attacked us
if we had disturbed it? Would the lion have attacked us if we had disturbed it? Singa itu akan sudah menyerang kita jika kita sudah mengganggunya. Singa itu belum akan menyerang kita jika kita sudah mengganggunya. Apakah singa itu akan sudah menyerang kita jika kita sudah mengganggunya? Kemudian contoh yang ketiga. I should have gone to the mall by the end of last week if you had accompanied me. I should not have gone to the mall by the end of last week if you had accompanied me. Should I have gone to the mall by the end of last week if you had accompanied me? Saya sudah akan pergi ke mall menjelang akhir minggu lalu seandainya kamu menemani saya. Saya belum akan pergi ke mall menjelang akhir minggu lalu seandainya kamu menemani saya. Apakah saya sudah akan pergi ke mall menjelang akhir minggu lalu seandainya kamu menemani saya? Dari beberapa contoh kalimat di atas, dapat kita lihat time signal yang biasa digunakan dalam past future perfect tense. Di antaranya adalah by the end of last month, by the end of last week, by the end of last year, and so on. Is it difficult? I don't think it's difficult. And I'm very confident you don't find it difficult either. See you in the last tense. Inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.